Boleh kita ulangi salaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan syakiran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muadzin kita yang bernama siapa nama muadzin? Masya Allah, namanya nama Arab, orangnya juga orang Arab maklum. Lalu kemudian takmir masjid kita, siapa namanya? Mustafa. Masya Allah, nama-nama Arab di sini semua. Pantesan hidungnya pancung. Tapi Arab maklum ya. Lalu kemudian Ustaz kami yaitu adalah siapa nama saya lupa nama itu. Ustaz Farhan. Apa artinya Farhan? Berarti bahagia. Amin lah. Amin. Allahumma amin. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ustaz-ustaz, alim ulama, ibu-ibu yang ada di sini, mudah-mudahan semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insyaallah bisa nyusul ke tanah suci Makkah. Amin. Bersama beserta keluarganya. Amin. Umrah dengan haji. Amin. Hari ini, pagi ini kita sholat di sini. InsyaAllah tahun ke depan semua bisa sholat di Masjidil Haram. Umrah dengan haji bersama beserta keluarganya. Allahumma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, raka'atani khairun minad dunya wa ma fiha. Ada 2 rakaat. 2 rakaat ini namanya sholat sunnah qabliyah. Rakaat yang pertama kita baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sekarang pertanyaan saya, kenapa mesti membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama? Kenapa mesti membaca surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua? Kenapa enggak harus surat-surat yang lain? Anggap pertanyaan saya ini dari anak kecil. Bapak mau jawab apa? Silahkan. Ada yang tahu? Sunnah Nabi. Ada jawaban lagi? Saya bukan TV Pak, dilihatin gini. Enggak jawab. Kenapa mesti membaca di rakaat pertama Al-Kafirun? Di rakaat yang kedua kenapa mesti Al-Ikhlas? Kenapa enggak harus surat yang lain? Jawaban pertama, sunnah Nabi. Kerasin suaranya. Nampaknya saya yang tanya, saya jawab. Kenapa mesti membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama? Ini menunjukkan bahwa Allah itu yang memang yang harus disembah sama kita. Enggak ada selain beliau. Maka bunyinya Qul ya ayyuhal kafirun. Baca Pak. Saya baca Qul ya ayyuhal kafirun, antum baca la a'budu wa ta'budun. Ini jangan ikuti saya terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa hikmahnya baca surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua? Ini menunjukkan bahwa Allah yang memang yang berhak, yang memang berkuasa, yang memang yang harus disembah sama kita. Tidak ada selain beliau. Ini keyakinan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah hikmahnya kita itu membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas.
Raka'atani khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang solat 2 rakaat ini Pak, maka dia itu dapat pahala. Pahala ini lebih bagus, khairun, lebih bagus, khairun minad dunya, lebih bagus daripada dunia ini dengan seisinya. Subhanallah. Kalau Bapak datang ke masjid langsung solat sunat tahiyat, itu bagi orang yang datang lebih dahulu. Solat tahiyat dulu, lalu solat sunat qabliyah. Yang pakai usalli pakailah, yang enggak pakai usalli enggak usah pakai. Yang penting jangan berkelahi. Faham? Ini dua-duanya berkelahi, dua kelompok ini berkelahi gara-gara pakai usalli, enggak pakai usalli, pakai sayyidina, enggak pakai sayyidina, pakai kunut, enggak pakai kunut. Itu dulu. 2 kelompok berkelahi dari Isya sampai jam 2 malam. Gara-gara usalli enggak pakai usalli. Sekarang 2 kelompok ini enggak berkelahi lagi sebab dua-duanya enggak sholat subuh berjamaah. Kisah nyata kan? Masing-masing merasa lebih hebat. Salah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Engkau merasa lebih hebat, ada yang lebih dari engkau. Engkau merasa jabatannya engkau ini tinggi, ada yang lebih tinggi daripada engkau. Yang penting kita ini sama, tujuannya sama. Apa bunyinya? Apa yang kita kejarkan, yaitu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Jangan berkelahi. Mau pakai usalli pakailah, tak mau pakai usalli tak usah pakai. Ini kenapa pakai usalli? Karena dia itu mau menghilangkan rasa waswasah, didaf'il waswasah. Karena banyak bapak-bapak kalau mau solat itu dia banyak waswas. Usalli. Imam sudah ruku, usalli. Sampai kapan? Solatlah. Ini enggak pakai usalli. Enggak pakai usalli. Kenapa berkelahi? Dua-duanya bagus, dua-duanya betul. Dia pakai usalli karena dia mau menghilangkan rasa waswasah. Karena juga solat itu terbagi 3. Berapa Pak? Solat itu terbagi 3. Ada adaan, ada qada'an, ada i'adatan. Apa artinya i'adatan? Diulang lagi. Kenapa diulang lagi? Karena solatnya itu enggak ada tumaninahnya. Dia menyangka solat itu cuma tegak ruku, tegak sujud, tegak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat kalau enggak ada tumaninahnya maka enggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin lama rukunya kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Kullama tala ruku'ahu Allahu Akbar. Subhanallah. Makin lama ruku kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Itu bukan kata saya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullama tala ruku'ahu kullama tasaqatat dhunubahu. Maka itulah, karena itu diulang lagi. Lalu kemudian solat pertama adaan, solat kedua qada'an. Semua solat-solat yang pernah kita tinggalkan itu harus diqada'. Jangan mengatakan cukup dengan istighfar. 4 mazhab itu sudah sepakat bahwa semua solat yang pernah kita tinggalkan itu harus diqada'. Cara mengqada' solat yaitu adalah setelah setiap selesai solat adaan, maka solatlah qada'an, bukan dijamak semua lalu menjadi tarawih. Jangan salah itu. Berapa tahun engkau tinggalkan solat yang pernah kita tinggalkan? Enggak harus hitung-hitung. Yang penting setelah setiap solat adaan subuh, ada solat subuh qada'an, zuhur adaan, zuhur qada'an, asar adaan, asar qada'an. Begitulah cara mengqada' solat. Okey Pak? Karena itu dia pakai usalli, enggak pakai usalli juga semua boleh. Yang penting jangan berkelahi. Kita di Makkah itu enggak pernah berkelahi Pak. Lihatlah Imam Sudais. Imam Sudais itu mazhabnya Hambali, makmumnya Syafi'i, makmumnya Maliki, makmumnya Hanafi, Hambali, semua ada. Tapi ketika imam itu berqunut, maka semua ikut berqunut. Allahumma hdina fi man hadait, aminlah. Terlalu semangat ini jemaah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait,
imamu faqanata. Apabila imam itu sudah kunut, maka kita itu harus ikut berkunut. Al-imamu junnah. Imam itu sebagai penanggung jawab. Bila dia ruku, kita ruku. Bila dia sujud, kita ikut sujud. Ini, Masya Allah, imamnya berkunut, makmumnya kayak gini. Sombong kali. La ilaha illallah. Merasa lebih hebat daripada imam. Siapa engkau? Imam itu menanggung jawaban kita. Maka siapapun yang mau menjadi imam, bacaannya, hurufnya, makharijnya itu harus bagus. Di zaman Sayyidina Umar, sholat tarawih itu menjadi 23 rakaat. Kenapa? Karena waktu itu bacaan imam itu gak bagus, kurang bagus. Sekarang banyak yang kayak gitu. Maaf, jangan tersinggung. Mentang-mentang lebih tua mau jadi imam, sudah jelas bacaannya gak bagus, makharijnya gak bagus, mau jadi imam. Kalau disuruh jadi imam, pasti bacaannya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban idza jaa nasrullahi wal fath. Betul kan? Kalau bacaannya, makharijnya enggak bagus, tajwidnya enggak bagus, maka semua dosa-dosa makmum ditanggung sama faham. Bukan semudahnya jadi imam. Banyak tanggungan jawaban imam. Maka siapapun yang mau menjadi imam, makharijnya harus bagus, hurufnya harus bagus. Lihatlah di Mekah, imam-imam itu suaranya bagus. Dan kebanyakan kesalahan imam itu pas waktu mau ruku, dia itu pas mau ruku, takbirnya mengikuti tegaknya, itu salah. Allahu Akbar, bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, mau sujud, ini masih tegak. Allahu Akbar, contoh supaya cepat paham. Ini mau ruku ya, tak apa. Allahu Akbar, mau bangun dari sujud. Allahu Akbar, ini semua salah. Kalau kayak gini, maka makmum itu akan menjadi Valentino Rossi. Betul apa enggak? Banyak kayak gini. Kalau kita mendahului imam, maka nanti pas hari kiamat muka kita itu bisa jadi muka keledai. Maka kalau makmum kayak gini salah. Jadi kayak gimana kita itu ruku, kayak gimana? Bergeraklah dulu, baru takbir. Lihatlah di Masjidil Haram. Masjidil Haram, imam tegak dulu, imam rukuk dulu, imam sujud dulu, imam bangun dulu, baru dia Allahu Akbar. Supaya makmum itu enggak menjadi Valentino Rossi. Paham? Kalau makmum kalau kita sudah bergerak dulu, lalu takbir, lalu makmum itu salah, siapa yang tanggung jawab? Berarti salahnya siapa? Salahnya? Itulah. Di antara syarat menjadi imam itu harus hanya guna faqihan, harus mendalami ilmu fikih. Ini mau rukuk, Allahu Akbar, bangun dari sujud, bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah, mau sujud, Allahu Akbar, mau bangun dari sujud, Allahu Akbar. Paham sekarang? Itulah banyak sesuatu yang kecil yang menurut kita itu kecil, tapi kalau diremehkan menjadi dosa. Jadi jangan mengatakan saya ini nggak pernah berdosa. Saya juga banyak dosa, saya Pak. Tapi Masya Allah, karena Al-Quran saya bisa duduk di sini. Andai saya itu nggak punya Al-Quran Pak, saya itu nggak layak duduk di sini. Betul apa enggak? Betul katanya. Padahal saya mancing. Rak'atani khairu minad dunya wa ma fiha. Itulah. Lalu kemudian kalau bisa, Bapak kalau seumpamaannya datangnya agak lama, tiba-tiba kurang 1 menit untuk iqamah. Lalu kayak gimana? Kita sholat sunat tahiyat dulu, apa qabliyah? Qabliyah dulu. Kalau kita utamakan qabliyah, maka otomatis dapat pahala sunat tahiyat. Tapi kalau kita utamakan tahiyat dulu, dahului tahiyat dulu, maka tidak dapat pahala qabliyah. Okey Pak? Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam,
man shalla subha fi jama'ah, siapa yang sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian setelah sholat subuh berjamaah ngapain? Thumma qa'ada yadhkurullah, lalu kemudian berzikir kepada Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syams, setelah matahari terbit ngapain? Thumma shalla rak'ataini sunnatal isyraq. Siapa yang melaksanakan sholat sunat isyraq, waktunya namanya syuruk, sholatnya namanya isyraq, waktunya namanya sholatnya namanya. Siapa yang melaksanakan sholat sunat isyraq ini cuma 2 rakaat, ayatnya bebas, dia dapat pahala seperti pahala melaksanakan ibadah haji dengan umroh. Kata saya, enggak, kata Nabi, tambah, sempurna. Semoga semua ini bisa dapat pahala melaksanakan ibadah haji dengan umrah. Allahumma amin. Kita teliti satu persatu. Man shalla subha fi jamaah, laki-laki yang sholat subuh berjamaah di dalam masjid itu namanya laki-laki iso. Sedangkan laki-laki yang suka sholat berjamaah di dalam rumahnya itu namanya laki-laki ketahuan. Jadi kalau ada di antara kita itu yang suka sholat berjamaah di dalam rumah, berarti dia itu laki-laki soleha. Kalau ada kayak gini, berarti dia itu harus dapat hadiah dari saya. Apa hadiahnya? Mukena. Paham? Harus bapak-bapak laki-laki itu harus sholat subuh berjamaah. Basyiril masya'ina fil dhulami bin nuril tammi yaumil qiyamah. Kasihlah ke mereka kabar gembira. Basyir, kasihlah ke mereka kabar gembira. Bagi siapa ya Rasulullah? Al masya'ina fil dhulam, orang-orang yang datang dari rumahnya jalan kaki. Langkah yang pertama dihapus dosanya, amin. Langkah yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Siapa yang dapat kabar gembira nanti pada hari kiamat? Yaitu adalah orang-orang yang langkah kaki menuju dari rumahnya mau menuju ke masjid. Fil dhulam bin nurid tam, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Maka di antara doa yang harus dibacakan sama kita ketika kita itu keluar dari rumah mau menuju ke masjid, kita itu harus membaca doa ini. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani وفي سمعي وفي بصري ومن خلفي. Satu suara. Allahumma ja'al fi qalbi wa fi lisani wa fi sam'i wa fi basari wa min khalfi wa an yamini وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي واجعلني نورا على نور. Mintalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kita itu zikir berjamaah. Jadi kita itu bisa cepat hafal. Tapi kalau kita itu doa atau zikir masing-masing, enggak mungkin kita itu bisa cepat hafal. Dan saya bisa buktikan sekarang. Nama saya yaitu adalah Abdul Basit Abdul Jalil Abdullah Musfi. Saya bukan syekh, saya bukan ustaz, saya bukan kiai. Tolong ke depan kalau mau undang saya lagi, enggak harus manggil saya syekh, enggak harus manggil saya kiai, enggak harus manggil saya ustaz. Kalau mau manggil saya, panggillah saya dengan gelar bro. Oke? Kenapa? Karena di Mekah itu kalau kita mau manggil orang dengan gelar syekh itu harus punya 3 sifat. Berapa Pak? Yang pertama, sifat yang pertama syekhul ilm, orang yang punya ilmu. Seperti siapa? Ustaz-ustaz yang ada di sini. Seperti siapa? Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat. Mereka itu punya ilmu. Maka kita itu harus memanggil mereka dengan gelar karena punya. Sifat yang kedua, syekhul mal, orang yang banyak hartanya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak tokonya, banyak bininya. Baru dipanggil dengan gelar. Sifat yang ketiga, Syekh Syaibubah wa abuna Syekhul Kabir, yang sudah tua, yang sudah sepuh. Saya masih muda, masih giut, masih imut, masih muda, masih ganteng.
Masih laku pula. Betul kan? Betul kan? Masalahnya jamaah saya ini nenek-nenek, nggak ada anak gadis. Pernah saya didatangi 2 truk isinya perempuan, tapi saya tolak semua. Tahu kenapa? Karena isinya nenek-nenek. Jangan tersinggung lah. Ini kan bercerita. Sampai mana kita? Sebelumnya. Syekh. Maka kalau kita mau manggil orang dengan gelar Syekh harus punya 3 sifat ini: ilmu, harta, banyak bini. Pun kiai di Indonesia, kalau kita mau manggil orang dengan gelar kiai harus punya 3 sifat. Tahu apa aja? Yang pertama harus punya ilmu. Yang kedua harus punya pondok pesantren. Yang ketiga harus punya banyak bini. Betul enggak? Betul. Betul kan ya? Saya 3 sifat ini nggak punya ilmu saya Pak, nggak punya apa-apa. Sampai mana kita ya? Saya lupa. Sebelumnya. Masallah subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu kemudian berzikir kepada Allah. Kita itu boleh berzikir kepada Allah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau nggak bisa berzikir kayak gini, maka bolehlah sambil mendengar tausiah. Tausiah ini sebagai mendengar atau sebagai berzikir kepada Allah. Karena kita itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lihatlah bunyi hadisnya. Man shalla subha fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah itu berzikir kepada Allah. Setelah berzikir kepada Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai matahari itu terbit. Setelah matahari terbit, kita itu ngapain? Tsumma shalla rak'ataini sunnatal isyraq. Waktunya namanya syuruk, salatnya namanya isyraq. Lalu sekarang pertanyaan saya terhadap bapak-bapak, bagaimana mengetahui bahwa salat sunat isyraq ini sudah masuk apa enggak? Apa katanya? 90 menit setelah sholat subuh. Kalau kita jawab kayak gini kepada anak yang kecil, dia pasti katakan kayak gini, anak kecil itu gak mau menghitung waktu. Betul apa enggak? Ada jawaban lagi? Lihat jam. Kalau ada jam bisa kita lihat. Kalau nggak ada jam, kita lihat apa? Kita lihat matahari. Matahari sudah terbit, tapi kita itu nggak tahu waktu sholat sunat isyraq itu sudah masuk. Gimana kita mengetahui? Siapa yang bisa jawab, saya akan kasih kepada dia masker, hadiah masker. Ayo Pak, silakan. Ini copy paste ini. 100 menit setelah subuh. Kalau kita jawab 100 menit, 90 menit kepada, anggap pertanyaan saya ini dari anak kecil, dari cucu, dari anak. Ada anak bapak bertanya, Bang, bagaimana mengetahui waktu sholat sunat isyraq ini sudah masuk? Bapak mau jawab apa? 90 menit, 100 menit, itu nggak mungkin itu. Maka jawabannya yaitu adalah, lihatlah waktu sholat maghrib. Sholat maghrib di sini jam berapa? 6.33. Maka waktu sholat sunat isyraq 2 menit setelah sholat maghrib. Paham? Kalau waktu maghrib jam 6.33, maka waktu sholat sunat isyraq jam 6. Jangan terlalu itu Pak. Kalau bisa 36, 37, tambahlah supaya insya Allah rezekinya Bapak juga ditambah. Supaya insya Allah tanahnya Bapak juga ditambah. Supaya insya Allah mobil Bapak, semua insya Allah ekonomi Bapak itu ditambah. Dan insya Allah semua bininya juga ditambah. Di
sini amin, di sana enggak. Ini masjid apa namanya? Sekarang pertanyaan saya, Masjid Al-Ikhlas, dengarilah baik-baik. Al-Ikhlas, kita belajar ikhlas ini dari siapa? Dari Allah. Salah. Ini tersiksa ya. Dari diri sendiri. Orang yang menjawab kayak ini diri sendiri berarti dia itu selalu tersiksa di rumahnya. Salah. Dari Allah salah, dari Rasulullah salah, dari diri sendiri salah, dari guru salah, dari istri Nabi salah. Tersiksa juga. Dari siapa Pak? Dengarin baik-baik. Kita belajar ikhlas dari tukang parkir. Lihatlah tukang parkir selalu didatangi mobil Alphard, Al-Fatihah, Pajero, Ipojero, Innova, Lenovo. Tapi dia melepaskan semua dengan cara yang tenang. Kok bisa? Karena dia merasa semua yang ada di dunia ini hanya tipak. Belajar dari siapa? Kenapa? Karena dia merasa itu semua hanya tipak. Begitulah ibu. Jangan merasa suami ini milik ibu. Suami ini kalau enggak diambil sama Allah, diambil sama orang lain. Semangat kalian. Begitulah bapak. Kalau bapak yang meninggal, ibu akan nikah lagi sama berondong manis. Banyak yang tersinggung, saya tahu. Man shalla subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, berzikir kepada Allah, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kita itu kalau mau ngambil air wudu khusus tangan, kenapa harus dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Kenapa enggak dari bawah ke atas? Banyak anak-anak kecil kalau mau wudu, bahkan bukan anak kecil, bapak-bapak kayak gini kalau mau wudu. Betul kan? Betul. Kenapa? Supaya masuk air wudu itu ke dalam tubuh, termasuk dalam tubuh itu anggota wudu, tangan itu. Pintar sekali ibu ini, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi seorang ustaz. Insya Allah banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak sedekahnya. Lihatlah, ini tahu kenapa kok bisa jawab? Karena ibu ini selalu ikuti pengajian emak-emak. Bapak-bapak rokok, nggak ikuti pengajian, betul kan? Cuman kantor istri lalu nggak datang ke pengajian. Masya Allah, istrinya Asia, suaminya Fir'aun. Yang tersinggung dengan ceramah saya berarti dia. Karena tersinggung. Apa hikmahnya kita itu mengambil air wudhu dari atas ke bawah supaya air itu masuk ke dalam kuku? Andai air wudhu itu nggak masuk ke dalam kuku, maka wudhunya kita nggak sah, sholatnya kita pun enggak. Kata saya, enggak, bukan kata saya, kata Nabi, "Afaraka hukumu fa inna syaitana yaqudu ma qala minha." Karena setan itu suka sembunyi-sembunyi di dalam kuku. Banyak bapak-bapak yang suka memanjangkan satu di sini, satu di sini, lalu dia kayak gini. Setan. Oh. Siapa yang air wudhunya enggak masuk ke dalam ini, Pak? Wudhunya enggak sah, sholatnya pun enggak sah, Pak. Maka potonglah. Di antara sunnah-sunnah Jumat, kita itu harus potong kuku dengan potong kumis. Maaf, jangan tersinggung. Ini banyak bapak-bapak yang kumisnya gini, menutupi bibir. Terus dia kalau mau minum teh gimana? Harus begini. Potonglah, khusus syari. Ini dipotong. Rapi, harus rapi. Nabi alaihi salatu wassalam itu rapi mukanya. Masya Allah. Ini Masya Allah gede. Lalu ini jenggotnya enggak dirapi kayak gini. Apalagi bapak-bapak, banyak bapak-bapak yang suka memanjangkan rambut keteknya kayak kebun kurma. Kita datang ke masjid mau sholat dalam keadaan khusyuk, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena bau keteknya luar biasa. Ini mau sujud, Allahu
Allahu Akbar. Gak bisa khusyuk dalam sholat sebab keteknya luar biasa. Maka potonglah. Ini sudah pendek, pesek, hitam, kerjanya hitam. Sombong pula. Imam kunut dia gak mau berkunut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkunutlah. Apalagi sekarang Indonesia butuh kita sekarang. Butuh doa kita. Sering kunut di Makkah. Kalau dapat tekanan selalu kita berkunut. Subuh berkunut, maghrib berkunut, isya berkunut, tarawih pun berkunut. Jangan mengatakan gak pernah ada. Saya lahir di Makkah, belajar di Makkah, asal usul dari Makkah, subuh di Makkah, insya Allah juga pun meninggal di Makkah. Kalau nggak tahu dengan sesuatu, bilanglah nggak tahu. Jangan sok-sok tahu. Giliran motor rusak, pergi ke ahlinya. Giliran mobil rusak, pergi ke ahlinya. Giliran agama, sok-sok tahu. Kenapa nggak bertanya kepada ahlinya? What can I do for you? Why? Itulah gunanya kalau kita mengundang ustaz yang masih muda, tahu dia bahasa Inggris, maka tanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada salah satu orang yang terkenal di kota Madinah. Beliau gelarnya Imam Daril Hijrah. Beliau namanya Al-Imam Al-Maliki, Malik bin Anas. Imam Daril Hijrah punya madhab namanya madhab Maliki. Beliau sudah menulis kitab ribuan hadis. Nama kitabnya Al-Muwatta lil Imam Malik bin Anas. Beliau sudah terkenal di kota Madinah. Gelarnya Imam Daril Hijrah. Lebih indah, lebih hebat daripada Profesor Doktor. Tapi bayangkan, suatu ketika beliau lagi menyampaikan tausiah. Lalu setelah tausiah, beliau ditanya sama jemaahnya 20 pertanyaan. Ditanya sama jemaahnya, beliau cuma hanya bisa jawab 3 pertanyaan. Lalu 17 sisanya beliau mengatakan Allahu a'lam. La adri. Allahu a'lam. La adri. Tak tahu, la adri. Itu Imam dari Hijrah punya kitab namanya Muwatta, ribuan hadis, mengatakan enggak tahu. Kita hafal 3 hadis. Kalau HP-nya nyala, kalau HP-nya mati, syaratnya hilang, matanya hilang, sok-sok tahu. Enggak tahu, sedikit-sedikit membid'ahkan. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Dalilnya enggak ada di zaman Nabi. Kalau dalilnya sedikit-sedikit enggak ada di zaman Nabi, berarti engkau juga enggak ada di zaman Nabi. Faham? Kalau enggak tahu bilanglah enggak tahu. Apa yang sok-sok tahu? Saya aja banyak kekurangan saya. Man shalla subha fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah sampai matahari terbit hatta tatlu' asy-syams, thumma shalla rak'ataini sunnat al-isyraq kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Ini hadis bagi orang yang sholat subuh berjamaah. Ada hadis bagi orang yang enggak sholat subuh berjamaah. Apa bunyinya? Man nama, siapa yang tertidur, wa lam yusalli, tidak sholat subuh berjamaah, bala syaitan fi uduni, setan itu kencing di telinga kita. Untung Allah itu sayang sama kita. Andai Allah itu enggak sayang sama kita, pasti tertulis di telinga kita WC. Setan itu pipis di sini lalu enggak bayar 2.000 5.000 free. Bayarkan, tapi kita hari ini kita itu sudah selamat sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah selalu bisa istiqamah. Amin tidak? Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua cita-cita kami ini bisa tercapai. Amin. Allahumma amin. Lalu kemudian saya akan menutupi acara ini kalau sudah masuk waktu sholat sunat isyraq. Tolong ingatin saya, oke? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling mengingat. Saya bukan ustaz, saya bukan syekh. Saya di sini bukan datang untuk menceramahi kalian. Enggak, saya datang ke sini untuk saling mengingati. Lalu kemudian bulan Ramadan ini Pak, seperti sekolah. Banyak yang sekolah lalu lulus. Banyak juga yang sekolah tapi enggak lulus. Siapa itu? Yang sekolah lalu lulus,
lalu yang sekolah lalu enggak lulus. Yang sekolah enggak lulus yaitu adalah seorang yang menyangka bahwa amalan ibadah sholat subuh berjamaah, ngaji, sedekah ini cuma hanya di bulan Ramadan. Lalu keluar dari Ramadan dia itu enggak beribadah lagi, dia itu enggak sedekah lagi, dia itu enggak sholat subuh berjamaah lagi, dia itu enggak ngaji lagi, dia itu enggak. Enggak usah ikutin ini. Ikuti imam. Imam mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham? Semuanya sama. Sudah ganteng, enggak dilihatin pula. Bercanda lah. Sampai mana saya? Bulan Ramadan ini seperti sekolah bang. Ramadan madrasatul kubra, seperti sekolah. Yatadarrabu fiha al-mu'minu li fisalin katsira. Banyak orang yang bisa melatih di bulan Ramadan. Bapak-bapak yang suka merokok enggak bisa berhenti, bisa insyaallah di bulan Ramadan. Buktinya engkau ini bisa menahan dari subuh sampai maghrib. Apakah engkau ini enggak bisa menahan lagi? Bisa. Kata siapa? Abang-abang yang banyak melalaikan sholat, yang banyak suka menunda-menunda sholat, bisa engkau latihan di dalam bulan Ramadan sehingga engkau ini bisa istiqamah. Ini seperti sekolah Pak, yang enggak pernah ngaji di bulan selain Ramadan, bisa insya Allah dari Ramadan ke bulan-bulan yang lain bisa ngaji terus menerus. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah insya Allah. Ramadan madrasatul kubra, banyak orang yang latihan di bulan Ramadan, banyak orang yang sekolah. Bulan Ramadan ini seperti sekolah, banyak yang sekolah lalu lulus, banyak yang sekolah enggak lulus. Yang enggak lulus yaitu adalah orang yang menyangka ibadah, beramal, baca Al-Quran itu cuma hanya di bulan itu enggak lulus. Lalu siapa yang lulus? Yaitu adalah yang beribadah, beramal, baca Al-Quran, sedekah, salat subuh berjamaah, istiqamah, beramal di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan, yaitu adalah seorang yang sekolah lalu lulus. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ini insyaallah. Allahumma amin. Itulah. Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ja'akum Ramadan." Apabila bulan Ramadan ini sudah tiba. Bulan Ramadan ini sudah tiba apa belum? Sekarang tanggal berapa? Bulan yang paling cepat yaitu adalah bulan Ramadan. Tahu kenapa? Karena banyak yang melalaikan bulan Ramadan. Karena banyak juga kegiatan-kegiatan di bulan. Karena juga banyak orang yang menyangka bahwa puasa itu cuma menahan makan. Yang artinya puasa itu Pak, menahan makan, menahan lidah, menahan telinga. Ini banyak abang-abang yang menyangka arti puasa itu cuma menahan makan. Lalu dia itu sambil bawa mobil atau sambil masak, dia TikTok. Atau dia bercakap yang kurang baik, dia gosip. Ibu-ibu yang suka gosip, berhentilah. Maka sibukilah mulutnya dengan berzikir. Idza ja'akum Ramadan. Apabila bulan Ramadan itu sudah tiba, kita itu dapat 3 promo dari Allah. Berapa promo? 3. Ibu kalau mendengar di mall yang ada di Medan ada promo, akan lari apa enggak? Lari kan? Bapak kalau dengar di sana ada promo, akan lari enggak? Bapak enggak lari, tapi pusing. Karena dompetnya makin tipis. Idza ja'akum Ramadan, 3 promo yang kita dapat dari Allah. Promo yang pertama, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga ini dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa pintu surga? Yaitu adalah 8. Inna fil jannati 8 abwab. Yang enggak percaya sama saya bahwa pintu surga itu 8, hitunglah sendiri. Apa yang saya maksa? Enggak ada amalan khusus di bulan Ramadan. Tapi kalau bisa, catatlah namamu di setiap pintu surga. Pintu sholatlah berjamaah. Banyak orang yang meremehkan sholat tarawih. Ini sunnah, enggak haruslah, enggak usah, nanti aja, ingat. Sholat tarawih ini setiap tahun ada, Ramadan ini setiap tahun ada. Tapi yang belum tentu ada tahun ke depan yaitu adalah paham. Jangan meremehkan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu sunnah, maka dia diremehkan. Oh, sholat tarawih itu enggak usah lah, nantilah.
Apa hikmahnya salat tarawih? Yaitu adalah supaya sehingga bisa menutupi kekurangan salat fardu yang pernah kita tinggalkan. Itulah hikmahnya salat tarawih. Maka kalau bisa ramaikanlah masjid ini, kalau bisa tadarus, kalau bisa ngaji, kalau bisa ada pengajian, tanya jawab. Itulah di zaman Nabi kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini Masya Allah tarawihnya qulhu semua. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar, rakaat ketiga qulhu, rakaat semua qulhu. Katanya ikuti sunnah Nabi. Di sini sholat tarawih berapa rakaat? 23. Iya, sama witir 23. Bacaannya apa? Tapi pasti dari bawah. Mulainya dari Alhaakumut Takatsur. Hah? Alif Lam Mim rakaat pertama, rakaat kedua qul hu. Apa? Al-A'la. Kalau kita sholat tarawih 23, berarti kita itu harus baca dalam satu hari one day one juz. Bukan pilih-pilih. Di zaman Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat. Berapa? Tapi dalam satu rakaat beliau baca satu surah. Surat apa? Suratul Baqarah. 2 juz setengah sampai bengkak kaki gagal. Katanya ikuti sunnah Nabi kan? Sholatlah seperti Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat yang ketiga An-Nisa, rakaat yang keempat Al-Maidah. Untung bapak ibu ini untung. Bukan saya yang jadi imam terawih di sini. Andai saya yang jadi imam terawih di sini, mampuslah kamu. Iyalah, masa datang dari Mekah baca pun. Kalau kita sholat tarawih 8 rakaat, kita itu harus mengikuti Nabi. Katanya ikuti sunnah Nabi kan? Ikuti sunnah Nabi, saya ikuti sunnah Nabi. Sholat tarawih berapa rakaat? 8. Masya Allah, ikuti sunnah Nabi. Iya, yakin. Baca apa lah? Baca pulbu. Masuk surga yang mana kau? Kalau memang ikuti sunnah Nabi, rakaat pertama suratul Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Sholat tarawih itu Pak, di zaman Nabi 8, di zaman Sayyidina Umar menjadi 23. Berapa? Banyak orang yang salah faham sekarang. Kalau 8 berarti Muhammadiyah, kalau 23 berarti NU. Salah faham karena enggak ngaji. Maaf, jangan tersinggung. Di zaman Sayyidina Umar itu menjadi sholat tarawih 23 rakaat. Kenapa? Karena waktu itu Sayyidina Umar masuk. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk. Lalu Sayyidina Umar itu melihat bahwa di dalam masjid itu ada jama'atul mutafarriqah, ada kelompok-kelompok solat masing-masing. Padahal di satu masjid enggak boleh solat di dalam satu masjid banyak jamaah. Maka siapapun yang mau menjadi imam di sini, kalau mau melaksanakan solat tarawih, tiba-tiba sebelum melaksanakan solat tarawih, tiba-tiba ada 2 orang mau solat isya, suruh solat sama kita. Kita solat tarawih, engkau solat isya. Paham? Harus diarahkan makmum itu. Jangan di sini sholat tarawih, di sini di belakang ada sholat isya. Itu berarti dia itu enggak ngaji. Coba kalau ngaji pasti paham. Itulah keindahan kalau kita itu sering-sering bikin pengajian. Maka undanglah Abdul Basit Kusfi. Jangan lupa subscribe, like, share. Insya Allah iya apa enggak? Di zaman Sayyidina Umar sholat tarawih itu menjadi 23 rakaat. Kenapa menjadi 23 rakaat? Karena yang pertama banyak kelompok sholat masing-masing, dan karena juga bacaan imam itu enggak bagus. Maka Sayyidina Umar itu memerintahkan yang akan jadi imam di sini, yang itu adalah sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Bukan Ubay. Kalau kita mau mengatakan atau menyebuti nama-nama sahabat Nabi harus ada Sayyidina. Ubay, langsung menyebuti Ubay atau Umar, itu bukan kawannya engkau. Harus menghormati sahabat-sahabat. Siap di zaman
2 rakaat tarawih menjadi 23 rakaat di zaman kok Umar? Sayyidina yang menjadi imam siapa namanya? Masya Allah, bagus. Kayak gitu, orang itu harus paham apa artinya Sayyidina. Itu salah satu kalimat untuk menghormati, untuk memuliakan. Paham? Jangan sedikit-sedikit membid'ahkan kalau enggak paham. Harus paham dulu. Di zaman Sayyidina Umar, sholat tarawih itu menjadi 23 rakaat, tapi dalam satu hari, one day, one juz. Di zaman Al-Imam Malik, sholat tarawih menjadi 36 rakaat, plus witir menjadi 39. Itu di zaman Malik. Imam Malik di Madinah dulu sholatnya 39. Sekarang di Makkah, kenapa di Makkah 23 waktu dulu, lalu di Madinah 39? Karena di Makkah setelah setiap 2 rakaat atau 4 rakaat mereka itu ngambil tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kenapa di Madinah 39? Karena di Madinah itu gak bisa tawaf. Maka orang Madinah itu ingin mendapat pahala seperti pahala penduduk Makkah, maka ditambah rakaatnya, dipendekkan, dikurangi bacaannya. Di sini sholat tarawih berapa rakaat? 3. Kalau saya yang jadi imam, kalau kita sholat 8, berarti insya Allah akan selesai jam 4. Pas waktu isya. Ikuti sunnah Nabi enggak? Saya tanggung jawab. Tak mungkin ada yang bisa musuhin saya. Kan saya ngajak untuk kebaikan. Betul apa enggak? Betul. Ngapain marah sama saya? Betul kan? Kalau di sini sholatnya 23, kalau saya yang jadi imam, insya Allah akan selesai jam 12. Tapi kalian beruntung, bukan saya yang jadi imam. Coba kalau saya yang jadi imam, saya dikasih jadwal pengajian pagi. Coba kalau tarawih, kunci pintu ini, kunci gerbang ini, mampus kau. Katanya ikuti sunnah Nabi. Apa itu ikuti sunnah Nabi? Kalau ikut sunnah Nabi, sholatlah selesai. Apa? Saya sanggup 1 juz, one day, one juz. Asal engkau ini sanggup apa enggak? Sebelum saya sholat, saya itu harus minta tolong dari takmir masjid. Mana di sini takmir masjid? Mana kunci gerbang? Kunci gerbang itu, ambil kunci motor itu. Gak ada yang bisa keluar dari masjid. Bapak kalau mau pipis, pipislah di sini. Harus tahu rasa. Maka tahun ke depan insya Allah saya bisa diundang menjadi imam sholat tarawih di sini. Gak ada yang mengaminkan. Takut gak dia? Takut ya? Takut. Oh, menantang. Oke gini, besok saya nggak ada jadwal tarawih. Besok saya jadi imam. Sepakat? Sepakat. Nah, di sana amin, di sini iya. Lihatlah besok kosong ini. Satu soft. Besok saya nggak punya jadwal tarawih. Belum punya saya jadwal. Saya minta istirahat. Tapi saya lihat masjid ini jemaahnya terbuka, hatinya terbuka, masya Allah. Insya Allah besok saya jadi imam di sini. Amin. Oke? Janji sepati. Janji itu utang Ustaz. Saya nggak banyak janjian. Saya bukan buaya. Kalau mau saya jadi imam, bilanglah ke takmir. Bilang sekarang. Saya sudah kasih kode. Beliau faham, alhamdulillah. Nggak faham, innalillah. Lihatlah nanti, insya Allah besok saya free.
jadi imam isya, jadi imam tarawih. Ya Allah, besok. Itu sunnah Nabi kan, suka berkelahi di Indonesia kan. Saya yang datang insya Allah semua bisa damai. Amin lah. Amin. Takut mereka. Jangan suka menantang. Hah? Ditunggu. Ibu bawa kursi ya. Mudah-mudahan sehat selalu insyaAllah. Idza ja'akum Ramadan, apabila bulan Ramadan itu sudah tiba, apa yang kita dapat dari Allah? 3 promo. Promo yang pertama yaitu adalah futihat abwabul jannah. Berapa pintu surga? Pintu sholat berjamaah. Kalau bisa, enggak ada amalan khusus di bulan Ramadan, tapi kalau bisa, catatlah namamu di setiap pintu surga. Pintu surga sholat berjamaah, catatlah namanya di sana. Sholatlah engkau di sana. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tarawih berjamaah. Kalau bisa. Pintu yang kedua, pintu sholawat ke baginda Nabi. Pintu sholawat ke baginda Nabi dan pintu sedekah ini pahalanya lebih lipat. Maka kalau bisa Bapak harus beramal terus, harus berselawat terus, harus bersedekah terus. Oke Pak? Pintu berselawat, kita ambil contoh. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Coba kita selawat yang kedua. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan وكف المصطفى كالورد نادي Allah, Allah. وعطرها يبقى إذا مست آيادي Allah, Allah. Allah semua. Ini menunjukkan sama Anda hafal. Pura-pura hafal sama dia. Yang penting lu jangan gila. Yang pertama Allah, suaranya itu harus lembut, bukan Allah. Lembut lah. Yang pertama Allah, yang kedua ya Rasulullah. Kita ulang lagi. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Allah. Wa'idhur wa yabqa idha massat ayadi. Ya Rasulullah. Apa artinya wa kafful Mustafa kal wardi nadi? Dua telapak tangannya Nabi itu Pak, keringatnya Nabi itu Pak, kalau kena di tangan kita, keringatnya Nabi kalau kena di tangan kita 3 hari 3 malam bahkan lebih enggak hilang bau keringatnya Nabi. Wa kaful Mustafa kal wardinadi, bagaimana keringatnya, baunya keringatnya Nabi kal wardinadi, seperti parfum kasturi. Nah, ini namanya parfum kasturi. Bapak mau? Mau? Belilah. Mau semua? Belilah. Beli dari mana? Dari situ. Mana di sini ada tuh? Ada tuh. Nah, keluar Bapak dari sini, di situ ada gerai Darul Quran. Bapak tanya, di sini ada parfum enggak? Iya ada. Dikasih contoh, dikasih promosi, itu campakkan kau semua. Kan harus contoh. Gak mungkin, nah sedikit-sedikit hadis dalil, betul kan? Kan saya mengartikan itu. Untuk kepala kamu. Bercanda lah.
Wakaful Mustafa kalau dinadi, dua telapak tangannya Nabi, keringatnya Nabi itu kalau kena di tangan kita 3 hari 3 malam maka lebih enggak hilang bau keringatnya Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Pun keringatnya Bapak, kalau enggak mandi 1 hari lengket. Betul kan? Yang tersinggung dengan ceramah saya berarti dia. Maka tersinggunglah. Wakaful Mustafa kan wadinadi wa idruha yabqa idha massal ayati. Itulah keindahnya kalau kita itu mengertikan apa artinya ini, apa yang dimaksudkan ini. Jangan sedikit-sedikit mengatakan enggak boleh. Kita itu harus tahu. Pintu salat berjamaah sudah catat nama. Pintu salawat sudah catat nama. Pintu istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan solihan. Ini enggak apa. Astagfirullah. Pintu istighfar sudah, sekarang pintu sedekah. Pintu sedekah kalau bisa Pak, kalau bisa setiap hari sedekah. Berapa sedekahnya engkau? 2.000, 5.000, terserah. Nanti naungannya Bapak seperti ini, kecil sekali. Maka kalau sedekah itu harus agak-agak besar. Insya Allah yang warna-warna merah, 100 semua. Amin kah? Amin. Mudah-mudahan di sini insya Allah banyak rezekinya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak istrinya, banyak emasnya, banyak juga sedekahnya. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah. Kalau bisa sedekah paling atas yaitu adalah sedekah duit. Gak bisa sedekah duit, sedekah makanan. Ibu-ibu kalau mau masak setiap hari, kalau seumpamanya ibu punya ayam dipotong 10 potongan, maka 8 potongan untuk rumah, 2 potongan untuk masjid. Kadang-kadang yang jadi imam itu nggak dapat makanan. Saya sudah terasa kayak gitu. Orang menyangka saya imam berarti saya cuma makan air kurma. Nggak dikasih makanan. Marilah kita nangis bersama. Kasihlah 2 potongan untuk masjid. Oke ibu, ini kalau ayam, ikan, apa lagi? Daging. Hah? Daging. Daging, apa lagi? Jengkol. Apa pula masakannya engkau? 10 potongan, 2 potongan aja untuk masjid. Taruh di masjid. Sehingga makmum itu bisa semangat untuk sholat berjamaah. Itulah cara motivasi supaya anak-anak itu bisa sholat subuh berjamaah, supaya bisa sholat tarawih berjamaah. Siapa yang sholat tarawih di sini berjamaah, maka dia itu akan mendapat makanan. Pasti ramai masjid ini. Wallahi billahi tallahi. Karena orang itu, apalagi orang Indonesia, sedikit-sedikit makan. Fi kulli makanin makan. Itulah orang Indonesia. Enggak tahu dia baca bismillah apa enggak. Cobalah kayak gini. Baru sedekah, enggak bisa sedekah duit, sedekah makanan, enggak bisa sedekah makanan, sedekah pakaian, enggak bisa sedekah pakaian, sedekah minuman. Bapak-bapak yang enggak begitu kaya raya, belilah 1 dus air yang isinya 48 gelas, wakafkan, taruh di masjid ini. Demi Allah, kalau ada orang sholat di sini, lalu dia mengambil air itu, lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu setelah minum Alhamdulillah, semua pahalanya mengalir ke bawah. Jangan meremehkan sedekah. Gak bisa sedekah duit, maka Makanan. gak bisa makanan, maka gak bisa pakaian, maka Air. paling minim sedekah itu bagi orang yang belit-belit. Senyum. Ini saya datang dari luar, pas waktu saya datang banyak jamaah yang melihat saya kayak gini. Saya musuhnya kok saya dilihat kayak gini? Senyumlah.
sama takmir masjid, jumpa sama bapak, jumpa sama ustaz, jumpa sama tukang parkir. Engkau gila nih. Jumpa sama istri orang nih. Itu bukan sedekah, itu cari masalah. Oke Pak, itulah yang harus saya sampaikan. Bapak, promo yang pertama pintu surga terbuka. Promo yang kedua pintu-pintu neraka sudah tertutup. Pesan saya cuma satu, kalau bisa Bapak khatamlah Al-Quran di bulan Ramadan, khususan abang-abang, khatamlah Al-Quran di bulan Ramadan. Salah satu cara supaya kita bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan, setelah setiap selesai sholat bacalah 2 halaman. Setelah setiap selesai sholat 2 halaman. 2 halaman subuh, 2 halaman duhur, 2 halaman asar, 2 halaman maghrib, 2 halaman isya. 2 kali 5 berapa? 10 Pak, 10 halaman di dalam satu hari. Berarti bisa jadi setengah juz. Apalagi kalau Bapak baca setelah setiap selesai sholat 2 lembar 2 kali 10 berapa? 20. 2 kali 5 berapa? 5 kali 5 berapa? 25. Khatamlah Al-Quran. Jangan banyak alasan. Ingat, kalau kita enggak mau berkawan sama Al-Quran dari sekarang, nanti pas hari kiamat dia itu akan mengatakan kepada kita, sopo iki? Saya enggak kenal. Ibu kalau enggak dianggap sama temannya, enggak dianggap sebagai teman sama tetangganya, gimana perasaan ibu? Sakit hati kan? Bapak juga gitu kan? Ini siapa? Saya enggak kenal. Sakit hati kan? Apalagi kalau diginiin jangan Al-Quran, maka khatamlah Al-Quran. Setelah setiap selesai sholat, bacalah Al-Quran. Promo pertama pintu surga buka. Promo yang kedua yaitu adalah pintu-pintu neraka sudah tertutup. Promo yang ketiga wasuffidatis syayatin. Setan-setan itu sudah diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sedikit-sedikit menyalahi setan. Kenapa kau sudah sholat berjamaah? Godaan setan itu berat. Enggak bisa Ustaz. Ini Ustaz. Jangan sedikit-sedikit menyalahi setan. Mana tahu engkau ini memang setan. Jangan tersinggung. Coba diulangi lagi supaya dia tersinggung. Yang tersinggung berarti dia setan. Ulang lagi. Pintu neraka. Promo yang ketiga, semua setan-setan diikat. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahi setan. Mana tahu engkau ini memang setan. Setan. Itulah yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah semua bermanfaat. Sebelum saya tutupi acara ini, in ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawwimuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang bikin engkau ini tersinggung, maka maafkanlah saya. Saya minta maaf dari kalian. Dimaafin apa enggak? Itulah cara minta maaf dari tetangga. Saya minta maaf dari kalian. Dimaafin apa enggak? Wa in akhta'tu faqawwimuni. Apabila semua kata-kata saya itu memang benar, berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutupi acara ini, yaitu adalah ada satu permintaan dari saya terhadap kalian, yaitu adalah doakanlah saya. Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Giliran mati husnul khatimah, amin. Mati kalau ya Allah, ada dendam kalian. Hatinya enggak bersih. Sudah belajar ikhlas tapi enggak ikhlas. Sekarang saya dendam. Orang kaya, satu suara. Orang kaya, orang miskin, jamaah mati. Baru rasa. Sebelum kita keluar dari sini, bapak-bapak yang sudah punya wudhu, sholatlah sunat syurah. Yang belum punya wudhu, tiba-tiba dia kutub, maka ambil wudhu lalu sholat sunat syurah. Kutub itu terbagi 2. Berapa? Berapa? 2. Ada yang bersuara, ada yang enggak bersuara. Yang enggak bersuara namanya fusatun. Apa namanya? Fusatun. Yang bersuara namanya turatun. Apa namanya? Turatun. Mana yang lebih parah di antara dua? Yang enggak bersuara. Pengalaman.
Oke Pak? Sebelum kita tutupi acara ini, ada Ustaz Farhan, ada beberapa yang harus disampaikan sama beliau. Insya Allah nggak panjang, mungkin 2 menit, 3 menit. Setelah itu langsung kita sholat sunnah isyraq. Oke? Sebelum kita bubar, bapak-bapak kalau punya HP, tulislah di YouTube. Tulis di YouTube Abdul Basit Musfi. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Oke? Abdul Basit Musfi. Silahkan Pak.